Selamat siang, kita ketemu lagi untuk memperkenalkan yaitu pengetesan standar faktor. Standar faktor untuk tanah yang didasari oleh SNI 1743. Adapun ayakannya adalah tanah lolos saringan nomor 4, dan adapun alat-alatnya sebagai berikut. Ini dia molnya. Terus hammernya beratnya 2,5 atau 2,45 atau bisa dihitung 2,5. Peralatannya adalah ini. Ada cawannya, ada alat bantu, diantaranya adalah palu, stop, ada juga timbangan. Inilah untuk persiapan standar faktor. Untuk berikutnya kita akan memperagakan yaitu peralatan untuk tes tanah dengan judul kepadatan berat, di mana kepadatan berat itu biasa butirannya agak kasar. Ya, kita lihatnya sekarang perbedaan antara kepadatan berat dan kepadatan ringan adalah kalau kepadatan berat material yang diambil yaitu lolos saringan nomor 3/4. Ini saringannya 3/4. Adapun molnya dia lebih besar, dan hammernya dia lebih berat daripada berat ringan atau kepadatan ringan. Ini beratnya untuk hammer 4,5, sedangkan untuk kepadatan ringan 2,5. Untuk kepadatan berat itu sesuai dengan SNI 1743. Untuk kepadatan ringan 1742. Adapun alat-alatnya diantaranya adalah timbangan, cawan, ada juga skop, ada juga palu, dan tidak lupa mistar pemotong. Ya, selanjutnya kita melanjutkan pekerjaan laboratorium, yaitu modified atau kepadatan yang berat. Kepadatan berat ini cetakannya lebih besar daripada standar faktor. Kemudian contohnya lolos saringan 3/4. Kita mulai silakan. Dan hammernya juga lebih besar, dia beratnya 4,5. Saya panggil saya Dr. Kemudian kalau dibasahi diberi air, kemudian kita aduk-aduk dulu sejenak. Baru kita siap untuk masuk. Untuk kepadatan berat atau modified faktor, ya itu kita beri 5 lapis. Satu lapisnya itu 56 tumbukan untuk hammer berat setengah kilo. Kita isi 5 lapis.
Iya langsung track. Jadinya udah nih, kita masuk lagi. Setelah 5 lapis, kemudian ditunggu 56, maka kita siap untuk memotong cetakannya. Kita buka dulu kepala cetakan, kemudian kita buka garis pemotong kertas. Setelah dibuka, kemudian kita potong. Ini harus rata dengan cetakan. Setelah rata, kemudian kita bersihkan sisi-sisi material yang terbuang. Setelah dibersihkan, kemudian kita timbang lagi. Sebelum ditimbang, kita jangan lupa ambil kadar air. Setelah kita potong dan kita ratakan, kemudian kita timbang.
catat. Terus 9593. Oke. Setelah kita lakukan penimbangan, untuk langkah berikutnya buang dulu ini, kemudian nanti kita compact lagi sebanyak 5 tabung. Setelah ditimbang, kemudian kita buka catatannya, buang sampel-sampel untuk melakukan. Demikian cara pembuangannya. Kemudian kita isi, kita tekan lagi, kita lakukan sebanyak 5 kali. Kemudian untuk yang modified, kita timbang kadar airnya. Dan kita catat. Setelah ditimbang, kemudian kita masukkan ke dalam oven. Setelah masuk ke dalam oven, kemudian kita nyalakan dan kita
kita atur selama 24 jam. Kemudian kita catat. Kemudian kita akan memasuki yaitu kepadatan berat untuk tanah dan batuan. Untuk pengujian kepadatan berat ini tumbukannya terutama yang beda dengan kepadatan ringan. Untuk pengisian datanya seperti kita lakukan seperti ini, yaitu pertama kita masukkan sampel-sampel yang ada di kolom masing-masing. Pertama-tama kita ambil adalah di kolom sampelnya masing-masing adalah 2500 sebanyak 5 sampel atau 5 bungkus. Nah, kemudian kita beri kadar air yang berbeda, yaitu diantaranya ada yang 300, ada yang 375, dan intervalnya adalah selisih 30% atau 3%. Nah, setelah itu kita isi ke dalam foromnya masing-masing. Setelah kita isi ke forum, kemudian baru kita siapkan untuk molnya. Mol pertama adalah kita periksa berat sampel basah plus cetakan. Kita periksa adalah berat cetakannya dulu. Kita timbang berat cetakan karena berat cetakan ini mempengaruhi untuk keisian masing-masing. Jadi setelah kita berat cetakan kita isi, kemudian kita cari lagi volumenya. Setelah kita dapat volumenya baru nanti kita siapkan untuk mengisi semuanya. Nah, setelah itu baru kita siapkan. Setelah kita dapat berat mol, yaitu diantaranya adalah 5.556 gram. Nah, kemudian kita masukkan sampel yang pertama dengan kadar air yang 300 cc. Setelah kita masukkan ke mol sebanyak 3 lapis, kemudian kita tumbuk, maka akan diketahuilah beratnya nanti berapa, baru kita timbang, yaitu diantaranya adalah berat sampel basah plus cetakan 9.199. Ini untuk yang boleh dibilang 12%-nya atau 300 tambahannya dari berat tanah. Jadi setelah itu kita isi, kemudian kita tumbuk sebanyak 3 lapis, kemudian kita potong dan kita bersihkan. Akan ketemu 9.199. Setelah itu kita volume cetakan setelah kita ketahui juga 2.149. Setelah dapat maka kita menghitung berat sampel basah. Berat sampel basahnya berapa, yaitu berat sampel basah ini mol dikurangi berat tanah basah plus mol dikurangi berat cetakan, akan didapat berat tanah basah, yaitu 3.643 gram. Kemudian akan kita dapati kepadatannya. Berapa kepadatannya? Kepadatannya adalah 3.000 dibagi dengan volume. Nah, dibagi dengan volume berat basah tanah dikurangi dengan volume mol, akan didapat 1,695. Nah, diisi juga dengan yang lain-lainnya sama, isinya sama begitu. Kemudian setelah itu akan kita dapatkan kepadatan kering. Kepadatan kering itu didapat dari 100%-nya dibagi F di plus 100 akan didapat 1,31, dimana ini adalah untuk kadar air bagi berat air nih. Nah, ketemulah 1,31, dan untuk yang lain pun sama demikian pembagiannya. Nah, kemudian akan dikontrol oleh zero air fountainnya didapat 1,5
untuk yang 12%, untuk yang 15%-nya 1,395. Semua perhitungannya sama demikian. Nah, jangan lupa setelah kita dapat ini, kita ambil kadar air masing-masing. Nah, di sini akan dapat kadar air masing-masing. Sebelum kita ambil kadar air, jangan lupa kita tulis juga nomor cawan, berat cawan kita catat, kemudian kita siapkan untuk mengambil kadar airnya. Nah, kadar air di sini masing-masing juga satu, karena mengefisienkan tempat kita ambil masing-masing satu. Nah, semuanya kita isi, baru kita ambil kadar airnya. Nah, dengan catatan sebagai biasa, yaitu berat tanah basah plus sawen, berat open plus tanah basah, berat tanah kering plus sawen, kemudian berat cawannya, kemudian berat air, kemudian berat tanah kering. Untuk kadar air biasa, berat air dibagi tanah kering, akan ketemu kadar air, kemudian baru kita catat semua. Setelah dapat, kemudian kita masukkan ke dalam grafik. Setelah dalam grafik ketemulah namanya OMC, optimal maksimum kadar air. Jadi kita masukin ke kepadatan kering dan kadar air, nanti dapat dengan catatan seperti ini. Demikianlah untuk kepadatan berat. Terima kasih.